mengubah mindset pola pikirku kayak begini, ya Tuhan, kenapa ya kok seseorang cowok yang dari agama yang aku benci, kok dia malah baik, kok dia malah mau nerima aku apa adanya, kok dia malah mau ngebimbing aku, sedangkan cowok yang dulu-dulu yang seiman aja nggak seperti itu, kok dia mau. Nah di situ membuka mindsetku kayak, oh ternyata orang yang di agama yang aku benci itu kok baik, seperti itu awalnya. Hingga akhirnya pengen masuk Islam, nah itu diceritain. Ya, Pengen masuk Islam terus ya itu awalnya di situ kayak memulai pikiran kayak, ih jatuh cinta sama orang itu beda agama. Terus di situ awalnya aku kayak mati-matian kayak oke lah, karena aku dapat orang yang tepat yang mau nerima aku mau lakuin apa aja demi dia. Itu awalnya seperti itu awalnya, jadi kayak mau berubah hanya karena seseorang dan mau menunjukkan ke keluarganya pada saat itu. Tapi berjalannya waktu ternyata Allah kasih hidayah yang bener-bener luar biasa, di luar ekspektasi malah. Apa itu? Ya itu, jadi kayak yang tadinya niatnya cuman hanya karena seseorang, tapi Allah kasih hidayah yang luar biasa. Jadi kayak, oh aku nih berubah kok bukan karena dia, bukan karena orang itu, tapi karena aku memang dituntun Allah, ini loh jalan bener yang kamu dapetin, ini loh kamu tuh harus seperti ini. Nah aku ngerasain seperti itu. Jadi apa ya, bener-bener dapet hidayah yang ngerubah karakter aku, pola pikir aku dari yang dulu. Yaitu ya, perbedaannya saya dulu sama sekarang setelah mualaf menganut agama Islam 1000% jauh banget, dan lebih enak, lebih nyaman di agama yang sekarang. Karena apa ya, contoh dari teman-teman, dari keluarga, itu aja mereka dulu selalu bilang seperti ini, orang seperti kamu itu gak akan bisa berubah karena kamu bener-bener udah nyaman. Karena dari lingkungan teman, dari lingkungan keluarga aja mereka melihat aku dulu tuh kayak, dari pakaian kamu aja seperti itu, pakaian kamu aja bener-bener bukan selayaknya orang normal. Terus jam pergaulan kamu aja bukan selayaknya orang normal. Kamu tuh gak akan bisa berubah kalau kecuali dapat hidayah. Itu teman-teman pada bilang gitu semua. Makanya pada saat saya berubah 1000%, itu mereka kayak, ini gak mungkin deh, gak mungkin masa kamu bisa berubah dalam sehari kayak dibalik, dan kamu kok sekarang bener-bener bisa berubah dari seseorang yang gak mungkin, di luar ekspektasiku, gak mungkin banget. Itu sampai mama, saudara-saudara sama teman-teman bilang kayak gitu semua. Dia gak percaya kalau seorang Lita itu bakal berubah seperti ini jadi baik. Mereka gak percaya. Ya itu ya teman-teman. Terus dengan cara setelah saya berubah aja, itu gak langsung kayak enak, mulus-mulus aja tuh enggak. Dapat tantangan perubahan dari teman-teman juga, dapat tantangan juga dari keluarga, dari semuanya. Jadi kerjaan itu bener-bener dapat tantangan yang malah berat banget. Tapi di situ alhamdulillah, nggak tahu ya, hatiku tuh kayak dari Allah kayak makin diperkuat, imannya semakin diperkuat. Jadi kayak contoh dari pekerjaan itu, aku ninggalin pekerjaan yang dulu itu, kalau orang nalar normal kan tuh nggak mungkin banget semudah itu meninggalin dari kerjaan yang dulunya enak banget, tiba-tiba kok lebih memilih bener-bener nggak punya apa-apa, lebih milih jalan yang halal. Itu kalau orang luar, bukan dari kekuatan Allah, dari hidayah Allah, itu nggak akan terjadi. Yaitu pertama dari kerjaan di tempat yang kayak gitu. Terus dari teman-teman, sekarang bener-bener ngerasa kok aku nggak punya temen ya. Yang tadinya temanku banyak banget, sekarang kayak bener-bener sendiri, kayak bener-bener kok setelah aku berubah aku nggak punya teman ya, kayak begitu. Terus dari keluarga juga,
Kayak semakin aku ngabisin waktu ke masjid, ngabisin sesuatu yang belajar agama, itu juga dapat tantangan kayak, kok kamu berubahnya kecepatan sih? Ini nggak mungkin deh. Mereka aja sampai belum percaya kayak gitu, belum percaya. Tapi ya itu karena dari niat, hati juga udah diperbaharui sama Allah yang baru. Jadi apa ya, memperkuat iman, baik kerjaan semuanya. Ya udahlah, berserah sama Allah aja, kayak begitu. Lebih fokus ke Allah, lebih pasrah ke Allah, lebih semuanya dekat ke Allah. Ya itu, dari contoh dari teman-teman ya, mereka sampai ngomong kayak gini, ah gila, enggak mungkin, enggak, lu mustahil deh, lu mustahil banget, lu kesurupan ya, lu kesurupan setan apa, bisa kayak gitu. Ada yang bilang juga, kamu acting ya, apa kamu ngeprank kita, sampai kayak gitu, sampai nggak mungkin banget Lid, dulu tuh pakaian kamu aja sehelai dua helai, ini kok kamu bener-bener ketutup cuman matanya doang, ini kamu gila nggak kamu, ya kayak gitu. Cuman di situ aku bilang sama mereka, ya karena kalau Allah udah ngejamah kita, itu kita memang bener-bener nggak bisa ngelak. Itu yang aku rasain, karena dulu aja dari keluarga aja itu bener-bener nyuruh aku kayak, kamu tuh kerja yang bener, kamu itu jangan ngerokok, kamu itu jangan minum minuman keras, kamu itu jadi yang baik. Itu mereka mati-matian ngasih tahu, sampai mereka ngejauhin. Itu aku bener-bener gak bisa ninggalin. Tapi setelah Allah ngejamah ngasih hidayah, luar biasa banget. Tanpa mereka suruh aja, aku sekarang yang mati-matian berusaha belajar sendiri jadi baik, berusaha memperbaiki diri seperti itu. Ya tuh sih ya, lebih pertama ke diri sendiri, kayak bangga, seneng banget. Jadi tiap hari kayak, ya Allah, terima kasih kok, Allah kok bisa ngerubah aku gak terlambat, terus bisa seperti ini, kayak begitu. Jadi kayak apa ya, bisa ngebuktiin juga kayak ke orang-orang dulu yang kayak, kamu tuh gak akan berubah deh, kamu itu memang udah bibitnya bibit pendosa, kamu tuh memang bibitnya udah bibit orang gak baik, kamu gak akan bisa berubah. Nah nyatanya melalui aku dapat hidayah dari Allah gini, mereka sampai gak percaya. Itu yang bikin aku bangga. Jadi kayak lebih kayak gini loh, ini loh kekuatan Allah, ini loh kekuatan hidayah Allah, ya kayak begini. Jadi orang yang kamu pandang gak akan mungkin berubah, ibaratnya dedengkotnya dosa, ini loh bisa berubah. Kalau Allah udah ngejamah, ya kamu gak bisa ngapa-ngapain. Sedosa apapun kita, seburuk apapun kita, kalau Allah udah tunjuk kita berubah, luar biasa banget, kita gak bisa ngelak. Terus ini teman-teman ya, dalam proses mu'alaf itu juga kan, kita juga bener-bener apa ya, dibersihin dari dosa kita yang lama ya. Terus akhirnya saya kenal dengan Mas Andi, kenal dengan istrinya Mas Andi, Mbak Tiara. Terus dikenalin intinya Ruqyah. Nah Ruqyah itu di situ kan kita bener-bener apa ya, bener-bener buang dosa kita lah, buang-buang sesuatu yang dosa kita yang ada di tubuh kita dulu, entah itu jin, entah itu penyakit, entah itu apa, dibersihin seperti itulah. Singkat cerita, itu kalau bener-bener saya nggak tergetuk, Tuhan Allah nggak ketuk hati saya untuk bener-bener melakukan ruqyah, itu nggak akan terjadi. Tapi alhamdulillahnya Allah sampai mau memimpin saya, ngetuk hati saya, bimbing saya sampai menuju ke ruqyah. Dan sampai pada di titik di ruqyah itu ada titik rambut itu harus dibotak. Lah di situ dulu jangankan ngebotak rambut ya teman-teman, dulu saya sama rambut aja bener-bener kayak ngerawat, jadi kayak mempertahankan itu. Tapi ya kalau udah Allah jamah, Allah mau itu yang terbaik, sampai botak aja itu nggak masalah, malah kayak udah pasrah, lebih ikhlas, lebih legowo. Jadi lebih kayak ke apapun itu, mau diapain itu, asal itu demi kebaikan dan menuju kebenaran menurut Allah, itu bakal dilakuin. Seperti itu teman-teman. Dibotak itu alasannya karena harus dibekam waktu itu, karena ada
sosok jin, suatu jin yang memang susah keluar dan gak mau keluar waktu saat itu. Ya tapi karena memang hati saya tergerak, bener-bener mau berubah, bener-bener mau berserah sama Allah, bener-bener ya pokoknya intinya mau lebih baik lagi lah. Akhirnya apapun itu saya lakuin, bahkan botak aja saya lakuin. Ada cerita Ya itu dalam proses ruqyah itu juga apa ya, antara lucu-lucu gimana gitu. Karena waktu ruqyah itu tuh saya tuh ngerasain hanya kayak orang tidur, hanya karena kayak orang tidur, mimpi. Tapi ternyata waktu di ruqyah itu katanya Ustazah Dewi dan Mbak Tiara itu katanya saya di situ kayak orang kesurupan, kayak macan, kayak kuntilanak, kayak berubah jadi, ya berubah bukan jadi diri saya sendiri. Itu makanya saya kayak aneh, kayak loh kok kayak gitu ya, padahal saya tuh ngerasa kayak mimpi, dan di mimpi itu memang ada jin yang berkomunikasi tapi kayak mimpi. Tapi katanya Bu Ustazah Dewi itu tuh nggak mimpi, tapi memang kamu ngomong seperti itu, kamu komunikasi sama jin seperti itu ya. Kayak kok aneh ya, kayak gitu aja. Alhamdulillah setelah melewati tahap-tahap kayak ruqyah, terus kita semakin dekat sama Allah, terus bekam. Ya alhamdulillah itu 99% jauh lebih baik banget. Jauh lebih baik banget dalam artian yang tadinya suara-suara di hati kayak milih kayak kamu tuh bunuh diri aja, kamu nggak pantas, kamu itu jangan sholat, kamu itu jangan mu'alaf, kamu itu jangan pakai baju ini. Itu alhamdulillah sekarang semakin baik dan bahkan hilang bahkan. Oh iya, sebelum saya mu'alaf, itu mendekati hari mu'alaf, itu bener-bener ngerasain apa ya, gak enak banget, dalam arti gak enak. Seminggu sebelum mu'alaf aja ada aja ujiannya. Jadi kayak sehari, 2 hari, 3 hari ada aja. Nah pas hari ketiga itu gak tahu kenapa ya, tiba-tiba itu dari Mas Andi dari MCI tiba-tiba kayak hubungin, Mbak main kesini aja Mbak, ke studio dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, seperti itu. Itu awalnya gak ada niat kayak mau syahadat pada waktu itu. Awal cuma ngobrol-ngobrol, ternyata pas ngobrol-ngobrol ketemu Mas Andi, ngobrol-ngobrol sama Mbak Tiara, ngomongin soal mu'alaf itu, syahadat, itu nggak tahu ya, tiba-tiba tuh badanku tuh panas, dalamnya panas, terus kayak panik, kayak takut, dan itu tiba-tiba bau menyan nyengat banget. Tapi aneh, orang-orang tuh pada nggak nyium, yang nyium tuh cuman aku aja, kok kenapa ya kayak gitu. Terus semakin mendekati azan itu kuping tuh semakin panas, jadi kayak takut banget. Akhirnya singkat cerita ya sama Mas Andi itu dan Umi Tiara syahadat ini karena apa namanya, penting itu karena dadakan kayak begitu. Ya itu akhirnya kita melakukan syahadat dadakan itu karena seperti itu gangguannya. Alhamdulillah pada waktu itu yang tadinya aku denger azan, denger ketakutan, denger orang ngaji ketakutan panas, itu 50% berkurang waktu itu. 50% berkurang. Nah, tapi kan di situ tujuan kita kan syahadatnya hari Minggu jadwalnya. Lah, mendekati hari Minggu itu juga dari syahadat yang sama Mas Andi dan Umi Tiara itu lakuin menuju ke hari Minggu, itu juga ada tantangannya, ada lagi kayak sakit-sakitan, terus juga dada kok rasanya berat kayak ditekan, terus tindihin terus, mimpi terus itu bayangan hitam tuh kayak nyekek. Jadi kayak di dalam hati kayak kalau kamu mau nggak kayak begini, nggak usah syahadat, nggak usah kamu mu'alaf. Itu tuh sampai hari Minggu, bahkan sampai hari Minggu aja mendekati mau mu'alaf jam 7 itu syahadat, dari perjalanan sampai hari itu semakin kayak kamu yakin kamu mau syahadat, kamu yakin kamu nggak takut kalau kamu nanti meninggal cuman gara-gara setelah syahadat. Itu terus di hati seperti itu. Jadi kayak kalau kamu syahadat, umur kamu nggak panjang loh, kamu bakal mati loh, kamu bakal sakit-sakitan. Tapi dengan kekuatan doa, dengan berikhtiar,
Gak mungkin Allah gak akan, intinya masa sih Allah masa membiarkan umatnya meninggal hanya karena memilih kebenaran. Itu aku tempis tuh dalam hati kayak gak mungkin berdoa tuh sama Allah. Sampai pada akhirnya jam 7 melakukan syahadat, itu sedikit berkurang lagi gangguan-gangguan itu. Sampai pada akhirnya menjalani ruqyah itu berat, ujiannya memang berat banget. Jadi dari kita mau menuju kebenaran aja tuh jin udah nggak suka. Dia nggak suka sama tubuhku yang tadinya melakukan dosa mau ke baik tuh nggak suka. Dari perjalanan mu'alaf aja sampai ke ruqyah aja itu juga masih berat banget. Makin sakit, makin intinya lebih 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang tadinya biasa-biasa aja, kok tiap hari kok sakit. Pikiran kayak ngelamun, kayak mau sholat aja kayak jangan sholat, hei kamu jangan sholat, badan kamu tuh udah nggak enak kayak begitu. Tapi dilawan terus, disupport sama Umi, disupport sama Mas Andi, intinya kayak tetap maju baca ini, dengerin ini. Itu dilawan walaupun apa ya, di hati tuh bener-bener berontak banget, di hati berontak, terus di badan juga nggak enak. Itu kalau dari kita sendiri ya, kalau bukan karena kekuatan Allah mungkin kita mundur karena memang gak enak banget di badan tuh, gak enak banget. Sampai lewat mimpi tidur aja ketindihin kayak orang mau mati. Sampai segitunya jin tuh ngeganggu proses dari mau mu'alaf sampai mau ke ruqyah tuh dia gak suka. Sampai pada waktu akhirnya itu tetap dilawan ya teman-teman, dilawan. Akhirnya kita melakukan ruqyah. Itu sampai ruqyah aja di tempatnya aja itu badan makin gak enak. Jadi kayak rasanya itu kayak dibakar. Waktu ketemu sama Umi Dewi untuk mau mulai ruqyahnya aja, itu badan udah kayak berontak. Jadi kayak ayo kamu kabur. Badan rasanya dalamnya tuh kayak dibakar, panas banget. Singkat cerita kita mulai ruqyah itu, yaitu di situ aku ngerasa kayak tidur nggak sadar. Tapi ternyata di situ katanya Umi, katanya orang-orang yang melihat, katanya itu pemberontakan jin tuh di situ nampak banget. Sampai muntah aja nggak keluar, dibekam aja darah nggak keluar. Itu kan karena memang bener-bener jin yang ada di tubuh tuh kuat banget, nggak mau keluar dari tubuh. Nah itu kan bekam pertama. Singkat cerita Umi bilang lagi, ayo nanti dilakukan ruqyah kedua. Nah di ruqyah kedua itu aja sebenarnya udah nggak mau tubuh, jadi kayak jangan mau, tubuh kamu sakit kan, di kayak begituin, ditusuk-tusuk, terus kepala kamu pusing kan, tuh kamu masih yakin, kamu masih yakin mau berubah, kamu masih yakin mau bekam. Itu terus di hati saya sampai bilang, singkat cerita saya lawan. Singkat cerita sampai mendekati hari ruqyah itu juga sampai kayak gini, kamu ini ya ruqyah tenang aja, saya udah nyiapin senjata kok buat ngelawan kamu. Itu terus yang dikatain sama si jin itu. Singkat cerita sampai di ruqyah kedua itu, ya itulah karena kekuatan doa, kekuatan kita bener-bener pasrah sama Allah. Akhirnya alhamdulillah dari lakuin ruqyah kedua itu muntah udah mulai keluar banyak, terus dibekam juga darahnya udah keluar banyak. Dan alhamdulillahnya setelah melakukan ruqyah kedua itu lebih enak lah, intinya udah nggak ada lagi bersih jin di dalam tubuh saya, bisikan-bisikan udah nggak ada lagi. Iya, jadi kayak teman-teman ya, misalnya kayak teman-teman tuh punya ya keinginan dalam hati kayak, ih aku mau deh hijrah kayak Lita tapi kok belum siap ya, ih aku mau hijrah kayak Lita tapi kok takut ya. Sebenarnya itu tuh timbul dari hati kita sendiri ya. Jadi kayak kalau kita benar-benar niat dari hati kita teman-teman, terus kita mau menuju untuk jalan yang lebih baik, ya itu memang kita selain niat juga ya kita harus benar-benar mau ngelepas itu. Karena kalau kita udah niat mau ngelepas semuanya itu gak mungkin Allah itu diem aja. Pasti Allah tuh juga bakal bantu kita, bakal nguatin kita lebih baik lagi. Jadi gak bakal diem aja. Jadi kayak teman-teman yang maksudnya memang mau jadi baik, gak usah, hati itu gak usah ragu. Jadi kalau emang kamu yakin, ayo kamu yakin aja. Selama
itu belum terlambat. Daripada nanti Allah negur kita terlambat seperti itu. Jadi kan lebih baik dimulai dari kesadaran kita sendiri. Pasti Allah juga bakal ngasih hidayahnya kok. Percaya gitu aja. Ya teman-teman, sekian kisah cerita saya, penggalan hidup saya sampai sekarang ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih lagi belajar lebih baik menjadi apa yang harus dilakukan menurut kebenaran ajaran Allah. Sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.